Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Ersi Saufa dan teman saya Aulia akan melakukan analisis kelayakan bisnis yang sudah dilakukan oleh kelompok 3. Kemudian yang pertama, Yang pertama, untuk riset pasar. Untuk riset yang sudah dilakukan oleh kelompok 2 melalui yang pertama keyword di Google. Jadi riset yang dilakukan sudah tepat karena memperhatikan apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen berdasarkan keyword di Google. Lalu yang kedua itu kuesioner. Pengisian dan penyebaran kuesioner itu sudah baik, jadi banyak responden yang melakukan penilaian terhadap riset produk tersebut. selanjutnya ada hasil riset. Itu hasil riset yang telah dilakukan sudah cukup baik. Kemudian yang kedua itu metode riset yang dipakai sudah baik, yaitu dilakukan secara online. Mengingat dalam keadaan pandemi seperti ini, maka kita tidak bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung, maka cara yang paling tepat untuk melakukan riset yaitu secara online seperti yang sudah dilakukan oleh kelompok 3. Selanjutnya, memperhatikan skala prioritas dari hasil riset. Nah, hal ini cukup penting karena pada dasarnya proses riset itu dilakukan untuk mengetahui seperti apa selera dari konsumen. Oleh karena itu, perlu juga diperhatikan skala prioritasnya untuk menentukan produksi dari barang yang akan dijual nantinya. Kemudian yang keempat, profil singkat dari produk itu sudah jelas. Hal ini dapat membantu baik misal nanti ada pihak investor yang akan melakukan investasi ataupun ada pihak pembeli yang akan melakukan pembelian, maka sebelum melakukan transaksi itu mereka dapat melihat dulu kriteria barang yang akan dijual seperti apa. Mengenai profil usaha ini, untuk kelompok 3 sudah bagus, namun bisa ditambahkan beberapa format isian profil usaha dari 7P yang belum ditambahkan. Jadi saran dari kami untuk penambahan format isian profil usaha ini, yang pertama itu untuk promosi. Jadi bisa dicantumkan bagaimana promosinya atau apa media apa saja yang dipakai. Lalu yang kedua untuk people, itu bagaimana kinerja sumber daya manusia tersebut, terus siapa saja yang terlibat. Lalu yang ketiga itu ada price atau harga. Jadi bisa ditambahkan berapa harga satuan produknya atau berapa harga produk untuk setiap diskon. Lalu yang terakhir itu untuk proses, jadi bisa ditambahkan bagaimana proses produksinya, proses penyimpanannya, ataupun proses penjualannya. Jadi dengan tambahan keempat ini diharapkan bisa memudahkan para pembaca mengenai profil usaha untuk bisnis kelompok 3. Lalu untuk aspek hukum dan legalitas, jadi jenis legalitas yang dipilih sudah tepat, yaitu CV karena didirikan oleh 2 orang. Jadi kelompok 3 ini menyertakan modal sekaligus menjalankan usahanya. Kalau perusahaan sudah semakin berkembang, jenis legalitas bisa dirubah atau bisa ditingkatkan menjadi PT. Ya, selanjutnya ada aspek pasar, yaitu yang pertama, penetapan pasar sasaran yang mempertimbangkan beberapa hal seperti sumber daya perusahaan, kemudian variabilitas produk, tahapan produk dalam daur hidup, variabilitas pasar, dan juga strategi pesaing ini sudah tepat dilakukan oleh kelompok 3. Selanjutnya, strategi penentuan positioning yang dapat dilakukan sudah baik dengan mempertimbangkan produk yang akan dijual dari sisi penjual maupun pembeli. Jadi si pihak penjualnya ini atau pihak kelompok 3 ini dia sudah melakukan secara baik karena dia mempertimbangkan gimana kalau misalkan dari sisi penjual ataupun dia juga mempertimbangkan gimana kalau misalkan dari sisi pembeli. Selanjutnya, desain kemasan produk sepertinya perlu dibuat lebih simpel dan lebih menarik supaya konsumen lebih terkesan untuk melakukan pembelian karena meskipun yang paling inti untuk dijual itu adalah barangnya atau produknya, namun kemasannya juga membantu untuk menarik konsumen atau maka kemasan itu perlu dibuat secara eye-catching atau supaya konsumen juga lebih tertarik. Selanjutnya, ada aspek
Selanjutnya, untuk metode analisis pasar dan pemasaran yang dilakukan juga sudah baik, mengingat dalam kondisi pandemi seperti ini, proses analisis yang dilakukan secara online seperti riset pasar yang sebelumnya dilakukan, dan ini juga analisis pasarnya dan pemasaran ini juga dilakukan secara online, mengingat kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka dilakukan secara online merupakan langkah yang tepat. Yang terakhir, memperhatikan segmentasi pasar berdasarkan geografis, demografis, dan psikografis. Jadi, pihak kelompok 3 ini juga sudah tepat yang dilakukan, yaitu memperhatikan segmentasi pasarnya itu tidak hanya berdasarkan satu aspek, yaitu misalkan hanya aspek geografis, tapi juga berdasarkan 3 aspek, yaitu geografis, demografis, dan juga bahkan perhatikan aspek psikografis. Untuk forecasting, jadi kelompok 3 ini sudah melakukan forecasting dan menggunakan dua metode, yaitu moving average 2 periode dan exponential smoothing. Jadi pemilihan metode forecastingnya sudah baik atau tepat. Jadi metode forecasting dengan menggunakan moving average 2 periode ini sudah bagus dan dapat digunakan atau diaplikasikan untuk perusahaan karena memperoleh nilai error terkecil untuk memperkirakan jumlah permintaan. Selanjutnya aspek teknis dan teknologi yang kita analisis yang pertama itu layout gudang, yaitu ruangan yang ada sudah cukup baik, yang maksudnya itu ruangan-ruangan yang ada di gudangnya di layoutnya itu sudah cukup baik karena sesuai dengan kebutuhan produksi. Namun masih ada beberapa dilihat space kosong yang seharusnya masih bisa digunakan untuk tempat-tempat yang lainnya supaya gudang itu lebih optimal, atau misalkan space kosongnya itu dipersingkat aja atau dihilangkan supaya penggunaan dari gudang juga lebih optimal. Maka alangkah baiknya yang space-space kosong itu diisi oleh misalkan barang-barang apa atau misalkan diisi untuk ruangan apa. Kemudian yang kedua itu flowchart dan OPC yang dibuat oleh kelompok 3 juga sudah baik. Jadi tidak ada saran lagi dari kami karena kami rasa sudah cukup baik. Selanjutnya untuk manajemen sumber daya manusia, untuk proyeksi sumber daya manusia itu sudah baik, apalagi sudah menampilkan segi upah atau gaji untuk para karyawan sudah sesuai dengan standar UMR maupun struktur organisasi perusahaannya juga sudah baik. Namun bisa ditambahkan nih mengenai gaji pemilik usaha dari keuntungan penjualan produk. Karena apa? Karena setiap keuntungan dari produk pasti akan disetor ke pemilik, karena meskipun si pemilik itu bukan tenaga kerja langsung, tapi bisa juga kita perkirain nih kira-kira berapa gaji untuk si pemilik usaha. Lalu yang kedua untuk standar operasional prosedur. Jadi untuk standar operasional prosedur rekrutmen karyawan ini masih kurang lengkap karena hanya menampilkan flowchart-nya aja. Jadi bisa ditambahin seperti nomor dokumen pada halaman pertama dan dokumen terkait dari setiap proses flowchart-nya gitu. Jadi bisa juga dilihat pada platform Google, kalian bisa ngeliat di situ tuh banyak banget contoh-contoh pembuatan SOP untuk rekrutmen karyawan. Selanjutnya aspek keuangan. Jadi setelah kami lihat aspek keuangannya baik dari PDF atau dari Excel-nya, nah kami lihat dari aspek keuangannya itu yang dimiliki oleh kelompok 3 sudah lengkap, semuanya sudah lengkap, sudah terisi, dan juga semua pengeluaran maupun pemasukan itu sudah tercatat secara jelas, secara runtut, dan juga secara sistematis. Jadi dapat dilihat secara jelas apa saja pengeluaran yang dilakukan dan kemudian apa saja pemasukan yang didapat. Ya, selanjutnya aspek lingkungan. Pada analisa SWOT yang dilakukan dari sisi internal maupun dari sisi eksternal perusahaan, kelompok 3 perlu mempertahankan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada, sedangkan untuk kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan perlu diperbaiki dan juga ancaman-ancaman yang ada perlu dihindari supaya kedepannya usaha akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kemudian
Selain itu, strategi-strategi yang disusun juga perlu diterapkan di perusahaan agar perusahaan dapat semakin maju. Jadi setelah mempertimbangkan SWOT-nya itu, saya lihat kelompok 3 sudah mempertimbangkan juga strategi apa yang dilakukan untuk melaksanakan dari hasil analisa SWOT itu. Maka strategi-strategi itu jangan hanya cuma ditulis aja, jadi perlu juga diterapkan agar perusahaan itu dapat semakin maju atau berkembang. Selanjutnya, untuk analisis dampak lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, langkah-langkah yang diambil oleh pihak perusahaan juga sudah baik. Hal ini dapat dilakukan agar proses produksi di perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu atau memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat sekitar. Jadi, seperti misalkan perusahaan contohnya kelompok 3 itu memberikan sponsor untuk acara-acara di lingkungan sekitar. Nah, itu juga kan memberikan dampak yang baik untuk lingkungan sekitarnya juga, misalkan memperhatikan supaya lingkungan sekitarnya itu tidak tercemar. Nah, itu juga merupakan langkah yang diambil oleh perusahaan supaya dampak lingkungan itu tetap terjaga. Nah, hal itu juga saya rasa sudah baik. Nah, untuk mengenai analisis kriteria investasi yang telah dilakukan oleh kelompok 3 ini, semuanya sudah bagus, sudah dikerjakan secara terperinci. Jadi, bisa dikatakan analisis kriteria investasi yang telah dilakukan oleh kelompok 3 ini sudah layak, sehingga bisnis tersebut bisa dilakukan seterusnya. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis studi kelayakan bisnis yang sudah kami lakukan pada kelompok 3, itu sudah layak dan bisa dikembangkan lagi berdasarkan dari saran yang telah kami berikan. Ya, kurang lebih itu analisis yang telah kami lakukan untuk kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila semoga saran-sarannya itu yang telah kami berikan tadi dapat membantu untuk kelompok 3 lebih dapat mengembangkan perusahaannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.